Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syeda Yusrani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen. Latar belakang penelitian ini, yang pertama adanya konflik kepentingan antara manajemen dan juga pemegang saham. Konflik ini timbul karena manajemen dalam menjalankan perusahaan tidak berdasarkan kepentingan pemegang saham, melainkan kepentingan mereka sendiri. Konflik lainnya juga terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, di mana pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi manajemen untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan mereka dan mencederai kepentingan pemegang saham minoritas. Selanjutnya, tata kelola sebagai solusi konflik kepentingan dikemukakan oleh Setiawan dan Pua tahun 2013. Mereka berpendapat bahwa aplikasi tata kelola perusahaan merupakan salah satu mekanisme untuk melindungi pemegang saham minoritas dari tindak sewenang-wenang insiders. Itu agensi Models of Dividends dikemukakan oleh Laporta dan kawan-kawan tahun 2000. Yang pertama adalah outcome model yang memperkirakan bahwa semakin kuat perlindungan hak pemegang saham minoritas, maka dividen yang dibagikan semakin tinggi. Dividen yang tinggi ini merupakan outcome atau hasil dari power yang dimiliki oleh minoritas terhadap insiders. Kemudian yang kedua adalah substitute model yang memperkirakan bahwa semakin buruk atau semakin lemah perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas, maka semakin tinggi dividen yang dibagikan. Dividen yang tinggi ini merupakan substitut atau pengganti dari buruknya atau lemahnya perlindungan hak pemegang saham minoritas. Hasil penelitian yang mendukung substitute model diantaranya adalah Setiawan dan Pua tahun 2013 dan Benjamin dan Zen tahun 2015. Hasil penelitian yang mendukung outcome model diantaranya adalah Laporta dan kawan-kawan tahun 2000, Newton tahun 2004, dan juga Kowalski tahun 2008. Kemudian kondisi penerapan tata kelola di Indonesia yang masih rendah dibuktikan dengan hasil SigiWatch tahun 2012 dan 2018 yang menempatkan Indonesia pada posisi rendah di antara negara Asia, dan juga pada Asian Corporate Governance Scorecard tahun 2015 yang menempatkan Indonesia pada posisi rendah di antara negara Asia. Rumusan masalah penelitian ini, frekuensi rapat dan independensi komisaris berperan penting dalam fungsi pengawasan guna mengurangi masalah keagenan. Di sisi lain, dividen juga dinilai dapat mencegah tindak sewenang-wenang manajemen memanfaatkan laba. Benjamin dan Zen tahun 2015 di Malaysia menemukan bahwa frekuensi rapat dan independensi komisaris bertindak sebagai substitusi atas dividen. Nah, frekuensi rapat dan independensi komisaris di Indonesia sendiri diatur dalam POJK nomor 33 tahun 2014. Nomor 1, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan. Kemudian 2, independensi komisaris paling sedikit berjumlah 30%, atau jika hanya ada 2 komisaris, maka salah satunya adalah komisaris independen. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis bermaksud untuk mereplikasi dan menguji pengaruh frekuensi rapat dan independensi komisaris terhadap kebijakan dividen di Indonesia. Untuk hasil penelitian ini, yang pertama adalah perbedaan sistem tata kelola antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia, seperti diketahui, menggunakan one-tier governance system, sedangkan Indonesia menggunakan two-tier governance system. Kemudian, hasil penelitian sebelumnya oleh Setiawan dan Pua yang menggunakan indeks sebagai variabel menunjukkan hasil yang mendukung substitute model. Sedangkan penelitian ini menggunakan karakteristik dari tata kelola, yaitu frekuensi rapat dan independensi komisaris. Nah, akankah perbedaan tersebut akan menghasilkan hasil yang sama? Tinjauan pustaka. Yang pertama, teori keagenan. Jensen dan McLean 1976 menyatakan teori keagenan sebagai adanya kontrak yang dibuat oleh prinsipal kepada agen untuk bertindak mewakili prinsipal dalam menjalankan perusahaan, termasuk kewenangan pengambilan keputusan bisnis. Dengan demikian, segala tindakan agen sebaiknya dalam koridor kepentingan prinsipal. Namun sayangnya, egoisme dari agen ini ingin memenuhi kepentingan mereka sendiri juga. Nah, hal ini juga diperparah dengan adanya asymmetric information antara agen dan prinsipal. Prinsipal ini dengan ketidakmampuannya untuk memonitor kinerja manajemen dan juga untuk selalu mengetahui jalannya perusahaan, sedangkan agen memiliki posisi yang lebih diuntungkan karena mereka lebih mengetahui informasi perusahaan. Selanjutnya, pengertian dividen.
menurut Baritman tahun 2013 menuliskan dividen sebagai pembagian laba kepada pemilik saham perusahaan terbuka yang senilai dengan saham yang dimiliki. Kemudian Kiso dan kawan-kawan tahun 2010, dividen merupakan distribusi kas atau saham untuk pemilik saham dari perusahaan dengan prorata yaitu proporsional sesuai dengan pemilikan saham. Dari kebijakan dividen ada 5, yaitu dari dividen tidak relevan untuk diperhitungkan menurut MM, kemudian pemilik saham bisa mengambil kebijakan dividen mereka sendiri menurut Hanafi, kemudian with in the hand theory, yaitu julukan dari MM terhadap pendapat Gordon dan Rittner yang menyebutkan bahwa dividen lebih baik dari capital gain, kemudian teori preferensi pajak yang menyebutkan bahwa investor lebih menyukai perusahaan yang memberikan dividen lebih rendah karena pajak atas dividen relatif tinggi, sebelum saham dijual pajak keuntungan tidak dibayarkan, kemudian keuntungan dari modal saham dapat diwariskan tanpa dikenai pajak. Selanjutnya, signaling theory, MM berpendapat bahwa perusahaan akan cenderung tidak menurunkan dividen atau mereka tidak akan menaikkan dividen kecuali adanya pendapatan yang naik di masa depan. Nah, efek pelanggan, yaitu efek pelanggan muncul karena pemegang saham tidak hanya terdiri dari satu kelompok saja, tetapi banyak kelompok atau individu yang berbeda-beda. Selanjutnya, tata kelola perusahaan. International Finance Corporation dalam di Indonesia Corporation Governance Manual menyebut struktur dan proses dengan tujuan memandu dan mengontrol perusahaan adalah definisi dari tata kelola. Sedangkan Warsono dan kawan-kawan tahun 2009, definisi tata kelola perusahaan ada yang hanya menggunakan perspektif konvensional, yaitu perspektif sempit, yang hanya melibatkan antara pemegang saham dan manajemen saja, dan ada yang menggunakan perspektif kontemporer, yaitu perspektif yang lebih luas. Nah, prinsip tata kelola dalam KNKG ada 5, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya, partisipan tata kelola ada 5, yaitu BOD, CEO, BOC, auditor, dan pemangku kepentingan lain. Pengembangan hipotesis penelitian ini, yang pertama adanya temuan bukti baik secara positif maupun negatif bahwa kebijakan dividen dipengaruhi oleh tata kelola. Kemudian ada temuan dari penjamin dan Zen bahwa frekuensi rapat dari Independent Commissaries berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Indonesia sendiri menurut Laporta dan kawan-kawan tahun 2000 termasuk dalam negara dengan civil law system yang memiliki perlindungan rendah terhadap minoritas. Dan penerapan tata kelola di Indonesia sendiri juga menunjukkan peringkat rendah baik di ASEAN maupun Asia, sehingga diperoleh 2 hipotesis penelitian ini. Yang pertama, frekuensi rapat komisaris berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, kemudian yang kedua, independensi komisaris berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini didesain sebagai penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Nah, sampel penelitian ini ditetapkan dengan kriteria yang pertama, perusahaan yang berada dalam daftar BEI sepanjang periode 2016 hingga 2018, perusahaan yang membagikan dividen sepanjang periode tersebut, perusahaan yang laporan keuangannya dituliskan dalam bentuk rupiah, dan perusahaan yang data-data berkenaan dengan tata kelola disajikan lengkap. Variabel penelitian ini, yang pertama variabel dependent, yaitu dividen diproksikan dengan dividen dibagi dengan total aset. Kemudian variabel independen, yang pertama adalah frekuensi rapat komisaris, dinyatakan dengan dummy variabel 0 untuk rapat kurang dari 6 dalam setahun, dan 1 untuk lainnya sesuai dengan POJK nomor 33 tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah independensi komisaris, dinyatakan dengan dummy variabel 0 untuk proporsi komisaris kurang dari 0,3, dan 1 untuk lainnya sesuai dengan POJK nomor 33 tahun 2014. Kemudian variabel kontrolnya ada 4, ROE, yang dihitung dengan laba dibagi total ekuitas, kemudian DAR dihitung dengan utang dibagi total aset, cash dihitung dengan aliran kas operasi dibagi total aset, debt yang merupakan pertumbuhan pada total aset dari tahun sebelumnya. Data penelitian ini merupakan data panel, ada 3 estimasi pendekatan model regresi data panel. Yang pertama adalah ordinary square atau OLS, yang kedua adalah fixed effect atau FI, dan yang ketiga adalah random effect atau RI. Nah, untuk memilih di antara 3 model pendekatan ini ada 3 pengujian. Yang pertama adalah uji Chow antara OLS dan FI, uji Hausman antara FI dan RI, dan uji Lagrange multiplier atau LM untuk OLS atau RI.
Model penelitian ini bisa dilihat dalam layar presentasi. DIF untuk dividen, kemudian MIT untuk frekuensi rapat komisaris, IN untuk independensi komisaris, PROEDAR, cash, dan TAG untuk variable control. Uji asumsi klasik penelitian ini ada 4, yaitu normalitas untuk melihat apakah residual data terdistribusi normal atau tidak, heterogenestisitas untuk melihat varians residualnya tetap atau berubah-ubah, dan autokorelasi untuk melihat kesalahan pengganggunya itu saling berkorelasi antar waktu atau tidak. Kemudian yang keempat adalah multikolinearitas untuk melihat apakah variabel independen saling berkorelasi. Kemudian uji hipotesis ada 3, uji signifikansi individual untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen, kemudian uji signifikansi serentak untuk melihat pengaruh serentak variabel independen terhadap dependen, kemudian uji koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Data sampel penelitian ini menghasilkan jumlah perusahaan sampel 125 perusahaan dengan 375 observasi. Statistik deskriptif penelitian ini menyajikan standar deviasi, nilai minimum, nilai min atau rata-rata, dan nilai maksimum dari setiap variabel penelitian ini. Variabelnya ada dividen, MIT untuk frekuensi rapat komisaris, IN untuk independensi komisaris, ROE, DAR, cash, dan TAG untuk variabel kontrol. Hasil uji pemilihan pendekatan model regresi, uji Chow dengan nilai signifikansi 0,00. Simpulan hasilnya menolak H0 dan menerima H1 yaitu FE. Kemudian uji LM, nilai signifikansinya 0,00. Simpulan hasilnya menolak H0 dan menerima H1 yaitu RE. Dan untuk menguji FE atau RE digunakan uji Hausman dengan nilai signifikansi 0,0974, menerima H0 yaitu RE. Dan demikian RE adalah model regresi terbaik untuk penelitian ini. Kemudian uji asumsi klasik pada model pendekatan RE tidak perlu dilakukan. Ini hasil uji signifikansi individual. Untuk variabel independen MIT dan juga cash tidak berpengaruh terhadap dividen, ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Kemudian untuk independensi komisaris dan juga ROE berpengaruh positif signifikan terhadap dividen, dan DAR juga TAG berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Untuk uji signifikansi serentak, terbukti bahwa secara serentak variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian uji koefisien determinasi, 87% kebijakan dividen dapat diterangkan oleh variabel independen, atau 13% kebijakan dividen diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pembahasan hasil untuk H1, hasilnya tidak sesuai dengan penemuan Benjamin dan Zen tahun 2015, yaitu frekuensi rapat dewan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen di Malaysia. Nah, di Indonesia sendiri itu mempunyai 3 rapat yang tertera dalam laporan keuangannya. Nah, penelitian ini hanya menggunakan salah satu rapatnya, yaitu rapat komisaris, sedangkan ada 2 rapat lain yang tidak ikut diuji, yaitu rapat direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian H2-nya adalah hasil tersebut sesuai dengan outcome model, sejalan dengan hasil penelitian oleh Laporta dan kawan tahun 2000, Newton tahun 2004, dan juga Koaleski tahun 2008, yang menemukan bahwa kebijakan dividen dipengaruhi secara positif signifikan oleh independensi komisaris. Nah, hasil ini justru tidak sesuai dengan hasil oleh Benjamin dan Zen tahun 2015, dan juga membantah temuan Setiawan dan Puat tahun 2013. Simpulan penelitian ini, kebijakan dividen tidak dipengaruhi oleh frekuensi rapat komisaris. Kemudian, kebijakan dividen dipengaruhi secara positif oleh independensi komisaris. Keterbatasan penelitian ini saat ini belum dapat menjelaskan secara komprehensif variabel yang tidak signifikan. Yang kedua, penelitian ini hanya mengambil data jumlah rapat komisaris saja. Kemudian yang ketiga, penelitian ini tidak menguji pengaruh setiap sektornya. Dan yang keempat, penelitian ini belum mempertimbangkan pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Kemudian, implikasi penelitian ini, yang pertama, perusahaan perlu menyadari pentingnya tata kelola, khususnya peran independensi komisaris. Hal ini akan berguna untuk membangun kepercayaan publik di masa depan. Kemudian, nomor 2, investor sebaiknya semakin mantap untuk mempertimbangkan tata kelola perusahaan, khususnya independensi komisaris dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya hak-hak pemegang saham atas dividen dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.